Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Fajahriya Iman, dan pada saat ini saya merupakan salah satu staf pengajar di program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya telah menempuh pendidikan untuk jenjang S1 dan S2 pada bidang teknik, lebih tepatnya pada bidang ilmu teknik kimia. Video PDD UKTPT pengajaran ini saya susun sebagai persyaratan mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah kimia dasar, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dalam kurikulum Prodi S1 Teknik Kimia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah kimia dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester pertama. Mata kuliah kimia dasar termasuk dalam mata kuliah Basic Science dan menjadi prasyarat untuk beberapa mata kuliah lain pada semester yang lebih tinggi. Saat ini, Universitas Negeri Semarang mulai menerapkan kurikulum dengan outcome-based education, di mana capaian pembelajaran lulusan akan dibebankan pada mata kuliah yang tersebar di dalam kurikulum tersebut. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah kimia dasar adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan ilmu alam dan matematika. Mata kuliah kimia dasar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar pada mahasiswa dalam mengembangkan konsep dan teori dasar, khususnya pada bidang kimia dan aplikasinya pada bidang teknik kimia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari dua, yakni yang pertama adalah memahami kimia dasar dalam tingkat mikroskopis dan makroskopisnya, dan yang kedua adalah memahami dan menerapkan perhitungan kimia. Pada mata kuliah ini dibahas tentang teori atom, konfigurasi elektron, berbagai jenis fasa dan perbedaannya, ikatan kimia, persamaan kimia, stoikiometri, reaksi asam basa, dan juga elektrokimia. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini dilakukan dengan berpusat pada mahasiswa dengan harapan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dan dosen berperan menjadi fasilitator dalam diskusi dan juga pengerjaan latihan soal serta tugas yang telah disediakan. Selain itu, pembelajaran juga didukung oleh latihan soal yang berdasar pada kasus di bidang teknik kimia atau yang lebih dikenal dengan nama case-based learning. Assessment dan evaluasi pada kuliah ini juga diatur berdasarkan peraturan Universitas Negeri Semarang yang terdiri dari 6 komponen. Komponen pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 20%, komponen kedua adalah kuis sebesar 5%, selanjutnya adalah tugas dengan porsi sebesar 5%, komponen keempat adalah proyek sebesar 30%, dan terakhir adalah ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS yang masing-masing memiliki porsi sebesar 20%. Nilai dari semua komponen tersebut diambil dengan menggunakan berbagai metode seperti presentasi, latihan soal, diskusi, ujian tulis, ujian lisan, dan sebagainya. Pasca pandemi, proses pembelajaran juga kembali diselenggarakan di kelas sehingga dapat dilakukan perkuliahan dengan tatap muka. Dalam proses pembelajaran, digunakan juga berbagai media pembelajaran untuk penugasan serta simulasi. Di Universitas Negeri Semarang sendiri, kami menggunakan ELENA sebagai Learning Management System untuk mendukung perkuliahan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini selalu diperbaharui setiap semesternya. Salah satunya adalah General Chemistry for Engineers oleh Jeffrey S. Gaffney dan Nancy L. Morley. Selain itu juga digunakan berbagai artikel pada jurnal bereputasi sebagai percontohan kasus dalam berbagai aplikasi kimia di bidang teknik kimia.
Begitulah sekilas deskripsi tentang mata kuliah kimia dasar. Untuk melihat proses berjalannya perkuliahan, silakan dapat terus menyimak video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Rora Wulandri, Nari Indra Madiwangsa, Afan Rodrizal, Rizka Aprilia, Zulfa Zakaria, Stefani Aprilia, Karisma Adani, Safika Naila, Rizka Amalia, Anissa Khairul, Dewa Arsando, Satria Agung, Muhammad Khairul Munah, Cahya Raditya, Muhammad Rian, Abiyat Dirmi, Devina Dipangestu, Isnan Rahmawati, Christian Situmorang, Galang Putra, Desiana Fitriani, Sofat Kapita, Fatin Misrina, Nurul Padilla, Fajar tadi izin ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Kita lanjutkan di kuliah kita kimia dasar ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang atom dan juga subatomnya dan juga konfigurasi elektron. Nah, ini untuk minggu ini kita akan banyak belajar tentang penyusunan atom-atom tersebut menjadi unsur dan kemudian unsur itu digolongkan berdasarkan dari sifatnya masing-masing, dan itu adalah dalam susunan periodic table ini. Gitu. Sebelumnya saya mau tanya di sini sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Jangan-jangan yang belum. Oh, yang belum juga ternyata. Jadi sarapan itu termasuk kesiapan diri ya menghadapi hari misalnya kita tidak sarapan, misal atau mungkin memang tidak suka sarapan ya. Ternyata oke, jadi kalau saya memang biasanya suka sarapan tetapi tidak sarapan, artinya dia tidak sanggup untuk mempersiapkan hari. Takutnya nanti pingsan di tengah jalan, di tengah kuliah ini. Jangan sampai ya. Oke, nah kalau misalnya kita ingin semua sukses kan di sini, suksesnya adalah sesuatu yang kita inginkan walaupun indikatornya berbeda-beda ya. Misalnya apa? Misalnya mungkin sukses itu punya mobil 2 atau punya rumah besar mewah besoknya, atau mungkin yang laki-laki punya istri soleha besok, amin gitu ya. Yang perempuan pengen punya suami raja minyak gitu lagi. Kesuksesan maupun keberuntungan, nah itu sebenarnya menurut saya terdiri dari beberapa faktor ya. Jadi selain memang takdir direstui oleh Yang Maha Kuasa, tetapi kita juga perlu adanya momen di mana kesempatan itu bertemu dengan kesiapan, gitu kan. Kalau misalnya kita gagal menyiapkan, maka kita menyiapkan kegagalan, gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa sarapan setiap hari agar bisa siap menghadapi hari, gitu. Oke, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita. Jadi di sini karena kita akan membahas tentang tabel periodik, kita ingin tahu dulu untuk sejarah tabel periodik ini sendiri ya. Jadi tabel periodik ini ditemukan atau disusun pertama kali oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan dari Rusia di tahun 1869. Oke, nah kemudian ternyata tabel periodik yang sudah kita ketahui sekarang itu tidak langsung menjadi yang modern gitu. Jadi belum lengkap ya waktu pertama kali disusun. Ini adalah tabel periodik yang pertama. Jadi ada beberapa unsur yang kita ketahui mungkin tidak ada di sini ya. Selain memang belum ditemukan pada waktu itu, ternyata memang susunannya pun belum berdasarkan dari sifat-sifat yang dia cenderung sama setiap unsurnya. Barulah kemudian zaman semakin berkembang, kemudian banyak unsur yang kemudian ditemukan, apalagi yang di bagian bawah ini ya. Ini bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di tabel periodik masih ada yang kosong bagian bawah ini juga. Nah itu adalah kemungkinan elemen tersebut ada,
tetapi belum ditemukan. Karena selain natural di dunia, gitu ya, elemen itu juga bisa ditemukan di lab, gitu kan. Ketika kita punya suatu batuan, ternyata kita buka batuan tersebut di laboratorium, nah itu baru ketemu nanti unsur-unsur yang nanti akan melengkapi seluruh dari tabel periodik ini, gitu. Oke, nah di sini lihat ya, di sini ada warna yang berbeda-beda, ada yang kuning, hijau, merah. Ini bukan pelangi dan juga bukan benzo ya, namun lalu lintas. Jadi di sini adalah warna-warna yang membedakan golongan dari unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip, gitu. Kita lihat di sini hidrogen sendirian, kasihan ya. Tidak apa-apa, bagaimanapun dia berjuang untuk sendirian di sana. Tapi ada teman-teman yang lain juga di bawahnya. Ini adalah golongan alkali, ada terdiri dari litium, natrium atau sodium, itu kalium, kemudian dan seterusnya. Kemudian juga ada sebelahnya adalah alkali tanah dari berilium, magnesium, dan bawah ini. Kemudian juga ada golongan di sini adalah logam transisi, dilanjutkan dengan logam juga tetapi agak lemah. Kemudian ini kelompok dari non metal, dan paling kanan ada yang tahu apa? Gas mulia atau Nobel gases, gitu. Ini diurutkan ya, bisa dilihat 1, 2, ini apa ini? 1, 2, 3, 4 nomor atom ya, bukan nomor punggung di seragam sepak bola. Oke, nah di sini ini adalah nomor atomnya. Dimana berarti kalau misalnya semakin ke kanan, kira-kira untuk ukuran atomnya sendiri bagaimana? Semakin kecil. Kenapa? Nah itu kan kita bahas di setelah ini ya. Jadi ada beberapa sifat juga seperti tadi apa? Ukuran atom sudah tahu, kemudian energi ionisasi, ada afinitas elektron, dan juga elektronegativitas yang dia bisa kita prediksikan dari kecenderungan letak di tabel periodik ini. Tadi sudah dijelaskan ada ukuran atom yang berbeda, kemudian ada energi ionisasi. Kira-kira ada yang tahu energi ionisasi itu apa? Oke, energi yang digunakan atau dibutuhkan untuk melepas elektron. Kemudian afinitas elektron apa? Nah, kebalikannya ya. Jadi kalau tadi memberikan, afinitas elektron adalah cenderung untuk mengikat atau menerima elektron tersebut. Kemudian tadi satu lagi ada elektronegativitas. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, kita lihat dulu di slide ini. Oke, jadi di sini ada ukuran jari-jari atom apa? Tadi benar, energi ionisasi apa? Afinitas elektron. Nah, di sini ada keterangannya ya untuk menarik atau mengikat elektron. Elektronegativitas tadi yang belum tahu mungkin adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron yang terikat secara elektrik. Di sini adalah kata kuncinya secara elektrik ketika terikat pada sebuah molekul. Nanti ini hubungannya adalah ada sifat polar dan non polar suatu molekul. Kayak gitu. Baik, kembali dulu di sini. Nah, ini adalah pengelompokan secara grup. Jadi mungkin kemarin kita sudah belajar tentang menyusun konfigurasi elektron ya kan. Nah, di sini dikelompokkan juga. Jadi beberapa area di mana bagian akhir dari konfigurasi elektron tertulis di sini. Jadi misalnya untuk misal warna kuning di sini ya, nanti akan biasanya adalah subkulitnya adalah di 2P, kemudian 3P, 4P, 5P, 6P, 6P. Tetapi untuk dari golongan 13 sampai 18 di sini adalah diakhiri oleh P semua, seperti itu. Kemudian juga suatu tabel periodik ini dibagi menjadi dua cara kita melihatnya. Ada golongan dan juga periode. Kira-kira kalau golongan itu melihatnya yang kolom atau yang baris? Kolom baris. Golongan kolom ya, dari yang atas ke bawah. Kemudian kalau periode itu yang horizontal atau kita sebut baris tadi ya. Jadi itu yang kita gunakan nanti untuk memprediksi apakah tadi misalnya ada jari-jari elektron atau jari-jari atom itu dia lebih besar dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, seperti itu. Nah ini yang tadi saya ungkapkan ya. Jadi ini adalah summary atau rangkuman dari beberapa sifat khusus
suatu unsur. Kalau lihat dari kiri ke kanan itu yang bertambah besar adalah energi ionisasi, afinitas elektron dan juga elektronegativitas. Sedangkan untuk jari-jari atom dia akan berkurang dari kanan ke kiri. Bertambah, maaf, dari kanan ke kiri ini akan bertambah atau berkurang dari kiri ke kanan. Kemudian untuk golongan bisa dilihat di sebelah kiri ya. Tanda panah ini kalau misalnya menuju ke bawah berarti dia tambah besar gitu. Jadi kalau misalnya ada hidrogen sama ada sodium, kira-kira lebih besar mana ukurannya? Sodium ya, karena dia lebih bawah ukurannya. Oke. Di sini kita lanjutkan dulu untuk masing-masing sifat. Jadi untuk sifat yang pertama adalah jari-jari atom. Di sini biasanya satuannya adalah nanometer, kemudian atau angstrom, dan juga biasanya bisa disebut juga pikometer. Tulisannya PK, gitu ya, PK. Nah, 1 angstrom ini sama dengan 0,1 nanometer. Kalau misalnya nanometer konversi menjadi meter berapa? 10 pangkat minus 9. Tadi ada yang mengatakan 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 itu apa satuannya? Mikro ya, kalau jadi meter. Kemudian di sini bisa dipertegas bahwa sebenarnya atom itu tidak memiliki batas yang tegas. Ini kita belajar kemarin ketika teori model atom, di mana teori terakhir dari Schrödinger itu menyebutkan bahwa untuk bentuk dari atom itu sebenarnya law of probability, di mana kulit-kulit itu kita tidak tahu sepanjang apa atau jaraknya seberapa besar, gitu ya. Hanya ada probabilitas. Namun untuk kepentingan kuantitas dan juga untuk kepentingan kita membuat sesuatu yang lebih rigid, gitu ya. Nah itu kita urutkan berdasarkan tadi kecenderungan elektron dan juga bentuk dari atomnya tersebut. Nah di sini untuk sifat-sifat yang lainnya disebutkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi ukuran atom adalah jumlah proton dan elektron dalam atom yang mempengaruhi daya tarik antar inti atom dan elektron. Gitu. Jadi ukuran atom tergantung dari jumlah elektronnya. Gitu. Nah ini kecenderungannya teman-teman sekalian kalau misalnya untuk ukuran atom. Kalau dilihat di sini yang paling besar yang mana ya untuk ukuran unsurnya? Yang paling bawah sini ya. Oke, CS. Ini yang paling besar, tapi ternyata FR di sini paling besar. Jadi kenapa? Kita bahas di bagian nanti ya. Nah ini adalah latihan soal. Kira-kira soal yang pertama, manakah di antara unsur ini yang memiliki ukuran atom yang terbesar? Magnesium, fosfor, sodium, atau kalsium? Ini juga langsung tahu jawabannya semua ya. Kalsium, kenapa kalsium yang paling besar? Oke, kalsium ada di sini. Kalsium 20 ya tadi ya. Ada di sini. Kemudian sodium ada di atasnya. Jadi kalau misalnya ke bawah masih lebih besar kalsium. Sebenarnya mirip ya, sodium sama kalsium ini, tetapi masih lebih besar kalsium. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk ini ditanya untuk yang mana yang paling besar atau yang paling kecil terkait dengan ukuran dan juga sifat-sifat lain, silakan bisa tengok lagi tabel periodiknya. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Ada kalium, barium, sodium, sama lithium. Diminta untuk mengurutkan dari yang paling kecil hingga besar. Paling kecil apa kira-kira? Barium ya, karena dia satu paling atas. Kemudian selanjutnya apa? Lithium di bawahnya, kemudian sodium dan baru kalium. Ini kelihatan ya. Karena apa? Karena keempat unsur ini adalah dalam satu golongan ya, jadi gampang sekali untuk mengurutkannya. Apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba kita diminta mengurutkan, tetapi dia beda golongan dan beda periode? Nah, silakan teman-teman bisa berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi di sini ada magnesium, fosfor, kalsium, barium, dan manganis. Oke, bisa diskusi dulu ya.
Dari paling kecil hingga besar. Yang lain apakah ada jawaban lain dulu? Coba. Yang lain bagaimana? Jadi jawaban nomor 1, jawaban nomor 2. Tentu satu. Nah ini kira-kira gimana mas penjelasannya ya? Magnesium kecil daripada MN. Oh, dijawab saja. Iya. Jadi magnesium kan ada di periode 3, mangan itu ada di periode 4. Berarti magnesium itu kulitnya ada 3 dan mangan 4. Walaupun mangan protonya itu lebih banyak, berarti kan tarikan ininya lebih kecil, tapi kan kulitnya itu lebih banyak, jadi otomatis nggak otomatis, tapi ada kemungkinan mangan lebih besar. Mangan lebih besar. Kalau yang lain, yang tadi memang sepertinya yang lain menjawab yang nomor 1 ya, di mana berat itu lebih kecil daripada magnesium. Tadi jawabnya pakai periode ya mas ya. Gimana kalau dari sisi golongannya? Oke, tadi dari sisi periode ya, MG lebih di atas 3, kemudian ada di sini di 4. Kemudian nanti dinyatakan bahwa akhirnya MN lebih besar daripada MG. Kita lihat di golongan bagaimana? Seharusnya kalau dari golongan jauh ya ternyata dia dari kanan ke kiri itu kan membesar ya, membesar dan Mn itu jauh lebih di kanan daripada magnesium. Kalau kita misalnya lihat dari referensi juga, nah di sini bisa dilihat juga bahwa Mn sama Mg ini sebenarnya ya, tetapi lebih
Terima kasih ya. Ada pertanyaan ya, kita bisa lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya ada energi ionisasi. Bisa dilihat di sini bahwa energi ionisasi sudah dijelaskan ya bahwa menghasilkan energi ion positif karena energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memberikan elektron ya, elektron yang di luar, berbeda dengan afinitas elektron. Nah, di sini bisa dilihat dari tabel ini adalah kecenderungan dari energi ionisasi, di mana dia kalau misalnya dari bawah ke atas dalam satu golongan dan dari kiri ke kanan dalam satu periode, maka energi ionisasi akan meningkat. Kemudian kalau misalnya elektron affinity sama juga ionisasi, di mana dia akan bertambah ketika dari kiri ke kanan dan juga dari bawah ke atas. Ini dibacanya nih decreases ya, jadi dia kalau dari atas ke bawah itu berkurang. Tapi kalau misalnya kita baca dari bawah ke atas itu juga naik. Oke, kurang lebih ini untuk 4 sifat yang mungkin bisa kita prediksi dari suatu tabel periodik. Kira-kira di sini ada pertanyaan dulu? Kalau kemudian kita lanjut sedikit aja. Jadi di sini, nah selain tadi ada 4 sifat yang bisa diprediksikan dari suatu tabel periodik, kemudian sifat-sifat lain seperti sifat asli dari material tersebut itu digolongkan atau disatukan berdasarkan golongan pada tabel periodik ini sendiri. Jadi ada tadi 18 ya untuk golongannya, di mana golongan pertama yang paling kiri ini adalah logam alkali, kemudian yang nomor 2 dari kiri adalah alkali tanah. 17 kira-kira ada di bagian kanan ini adalah golongan halogen. Paling ujung adalah gas mulia atau 18. Nah, di tengah ini adalah logam transisi lantanik, kemudian golongan 13 sampai 16. Nah, ini silakan teman-teman untuk sifatnya dari unsur-unsur pada satu golongan itu kalian rangkum ya dalam suatu makalah. Jadi tugas satu kelas silakan dibagi menjadi 7 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian satu kelompok membahas satu tema. Jadi misal kelompok 1 membahas tentang golongan alkali, logam alkali, di mana kalian diminta untuk memberikan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh logam alkali ini. Gitu. Silakan dibagi sendiri kelompoknya. Nanti bisa ketuanya untuk mengupload di Elena. Gitu. Jadi cuma satu aja per kelompok yang upload di Elena, waktunya sampai minggu depan. Nanti akan saya bukakan Elenanya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait dengan penugasan dan juga materi kita hari ini. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi untuk minggu ini, kita sampai di sini dulu ya. Jadi ada 4 yang mungkin teman-teman perlu pelajari lagi untuk bagaimana dia urutannya di suatu tabel periodik. Kemudian silakan